Mengenai Prabu Angling Darma di Bojonegoro tidak terlalu dijunjung tinggi dan tidak pula terlalu diabadikan. Yang dijunjung tinggi dan selalu diabadikan di Bojonegoro adalah satu, Malowo Pati, yang kedua Batik Madrim, dan Dewi Setyowati. Kenapakah demikian? Bagi Anda yang ingin tahu, silahkan ikuti video ini, simak sampai tuntas. Jangan lupa di subscribe, di jempol, serta tinggalkan komentar. Ada Malawopati imitasi atau Malawopati KW atau Malawopati abal-abal jadi-jadian. Ada pula Malawopati yang sebenarnya. Mereka yang berada di luar wilayah Bojonegoro dan mengklaim wilayahnya sebagai petilasan kerajaan Malawopati tentu saja lebih mengunggul-unggulkan dan lebih mengagung-agungkan Prabu Angling Darma, karena mereka semua itu bisa dikatakan Malawopati jadi-jadian, Malawopati abal-abal, atau Malawopati imitasi. Sebenarnya narasi kuat yang bisa meyakinkan bahwa petilasan kerajaan Malawopati Prabu Angling Darma benar-benar berada di wilayah Bojonegoro bukan berupa barang bukti suatu misal tombak pusaka, keris pusaka, perabotan berupa bokor, mahkota, tetek bengek, dan lain sebagainya, atau berupa benda-benda gapuro, cuilan benda sejarah. Sebenarnya bukanlah itu. Bila mana kita yakin sekedar pada benda-benda saja, suatu misal keris pusaka, tumbak pusaka, mahkota, bokor, tetek bengek, dan lain sebagainya, itu gampang untuk dikondisikan. Cukup kita bisa memesan kepada para pedagang antik. Dan juga bukan berdasarkan ahli nujum dan orang mengigau atau orang ngipi. Suatu misal ada orang penting mengigau atau ngipi, isi dari mimpi tersebut lalu dirilis, disusunlah sebuah narasi sejarah. Jadi bukan itu. Rata-rata mayoritas dan bisa dikatakan hampir semua masyarakat Bojonegoro sejak dulu hingga sekarang sudah yakin betul bahwa wilayah Bojonegoro benar-benar identik dengan Malawopati Angling Darma. Mereka semua sudah yakin, dan keyakinan itu tidak bisa direkayasa dan tidak bisa dibuat-buat. Jadi mereka semua dengan sendirinya atau secara alami sejak dulu hingga kini sudah kompak dan sudah serentak. Andai kata ada satu atau dua orang yang tidak meyakini dan membantah, berarti orang itu terlalu banyak makan referensi sejarah. Nah, sekarang kita pun tahu ya, di mana-mana tempat orang itu kalau terlalu banyak nguntal atau mbadok referensi dan literasi, bisa dikatakan terlalu banyak teori. Namun untuk masyarakat Bojonegoro sejak dulu hingga sekarang, Red Klampit sudah kompak dan sudah mengakui, sudah melekat dalam hati dan jiwa dengan sendirinya bahwa petilasan atau wilayah kerajaan Malawopati Angling Darma itu ya di tempat mereka ini. Jadi mereka semua itu percaya berdasarkan naluri yang tumbuh dalam hati, bukan berdasarkan benda dan bukti. Kalau berdasarkan benda dan bukti, umpamanya keris, tumbak, bokor, dan lain sebagainya, itu gampang. Teman saya itu pedagang barang antik, tumbak, keris, bokor, pokoknya pernak-pernik ala kerajaan, perabotan kerajaan itu banyak, ada satu gudang. Selanjutnya, kenapakah masyarakat Bojonegoro khususnya atau terutama kalangan para sesepuh yang paham sejarah tentang Malawopati tidak terlalu menyanjung-nyanjung, tidak terlalu membangga-banggakan, dan tidak terlalu mengabadikan nama Prabu Angling Darma? Nah, sekarang dengarkan baik-baik yo Mase, yo Pak. Dulu Malawopati Bojonegoro itu yang mengelola keluarga Mas Madrim dan Mbak Setyowati. Pokoknya keluarga itulah
Lalu datanglah seorang laki-laki pengembara ke wilayah Malowopati. Konon seorang laki-laki itu berasal dari wilayah Kediri dan namanya Mas Darmo. Lalu setelah sampai di telatah Malowopati Bojonegoro, Mas Darmo gabung di keluarganya Mas Madrim. Nah, lama-lama adiknya Mas Madrim bernama Mbak Setiowati kecantol-totol pada Mas Darmo. Ya mungkin saja karena Mbak Setiowati itu sudah terlanjur kecantol dan mungkin saja juga pewenak. Akhirnya Mas Madrim pun juga bingung. Pokoknya intinya keluarga yang mengelola telatah Malowopati itu ya mulai panik. Wong namanya orang mengembara, triknya kok pinter banget dengan cara kekuatan cinta konco-konco. Singkat kata, singkat cerita, akhirnya keluarga Mas Madrim percaya pada Mas Darmo, bahkan menyerahkan dan mempercayakan sepenuhnya kepada Mas Darmo. Telatah Malowopati tidak lagi dalam kendali orang pribumi Malowopati, namun dalam kendali orang Kediri. Lalu lama-kelamaan antara Mas Darmo dan Mbak Setiowati, ya namanya dalam rumah tangga ada kesleonya. Entah itu KDRT, entah itu tersinggung atau gimana, yang ujungnya Mbak Setiowati patah arang atau patah semangat hidup, akhirnya melakukan pati obong. Akhirnya keluarga dari Malowopati, yaitu keluarga Om Madrim dan juga Pak E. Pak E di sini adalah Pak E-nya Mas Madrim dan juga Pak E Mbak Setiowati, mikir konco-konco, merasa keluarganya itu dipermainkan perasaannya. Lawong awalnya datang ke Malowopati ini bisa dikatakan bondo dengkul. Saya terima baik-baik, saya anggap sebagai keluarga, dan saya beri mandat untuk mengelola wilayah Malowopati. Namun lama-lama kok ya keluarga saya yang kalah, bahkan kehilangan satu orang jiwa yang sangat disayang dalam keluarga Malowopati. Terus ditimbang-timbang dan dipikir-pikir lagi, awalnya kok koyo di Malowopati kurang uwong utawa ora eneng uwong. Lek dipikir-pikir iki jenenge kapusan alus konco-konco. Akhirnya seperginya Dewi Setiowati dengan peristiwa dan kejadian seperti itu, lama-lama penghuni Malowopati pun jadi mikir dan merasakan trauma atau fobia. Lalu beberapa waktu kemudian, singkat kata singkat cerita, segenap masyarakat atau penghuni Malowopati menghendaki agar Mas Darmo angkat kaki dari bumi Malowopati. Kasarannya ditundung minggat gitu loh ya. Karena kehadiran Om Darmo di bumi Malowopati menuai sebuah kejadian yang sangat mengharukan dan menyedihkan. Nah, jadi saduran atau rangkuman cerita dari awal hingga finish, sejak datangnya Om Darmo sampai perginya Om Darmo dari bumi Malowopati itu seperti itu. Makanya di Bojonegoro tidak ada pesarian atau makam Prabu Angling Darmo. Ya mungkin saja bahasa kasarnya mbuh kuburan neng Kalisari, mbuh neng Gabluk, mbuh neng Guyangan, mbuh neng Semampir, ora urusan. Yang penting bagi Bojonegoro bahwa wilayah telatah petilasan kerajaan Malowopati benar-benar berada di Bojonegoro, dan penghuni pengelola Malowopati pribumi yang asli adalah Batik Madrim, Dewi Setiowati, pokoknya sak keluargane Om Madrim gitu loh ya.
Selanjutnya, bagi ente-ente yang tidak sependapat atau tidak sejalan dengan narasi cerita sejarah dalam konten video YouTube ini, yo komentaro sauakeh-akehmu gitu ya. Ora apa-apa. Wong sejarah itu berdasarkan keyakinan. Jadi biarpun orang yang diberi mandat kompeten untuk menyampaikan sejarah, tapi lah aku ora percaya lah piye nah. Terus cerita ini dikumpulkan dari kalangan masyarakat biasa atau cerita rakyat, bukan dari sumber cerita Gedabus. Biasanya kalau sumbernya itu dari cerita Gedabus, dicantumkan tahun seolah-olah lengkap dan tahun itu selalu berkesinambungan, lalu dicantumkan lagi silsilah. Nah, biasanya cerita Gedabus itu seperti itu. Namun bukan semua cerita atau sejarah yang dicantumkan tahun dan silsilah itu Gedabus semua, tidak. Jangan sampai salah memahami ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lokasi dan posisi sekarang berada di Desa Wotangare, Kecamatan Kalitidu, wilayah Kabupaten Bojonegoro, atau di telatah kawasan petilasan Kerajaan Malowopati. Baiklah, pada kali ini kita mampir dulu di warung bubur kacang hijau. Kebetulan penjualnya ini juga Mbak Setiawati. Nggih Mbak, sama damelaken. Mandiri mawon. Boten damel konten petilasan Malowopati. Iki nggih pelengkap mampir warung apa iki jenenge Mbak? Warung bubur. Warung bubur kacang hijau. Sambil guyar apa Mbak ya? Iya. Ini bukan warung Setiawati Angring Darmo, tapi ini warungnya Mbak siapa Mbak? Mbak Yat. Kalau yang di Angling Darmo itu adalah Dewi Setiawati, tapi ini Mbak Yat es bubur.
Nah, dari Gapura masuk Malowopati tadi, bila mana kita telusuri sekitar 300 meter, kita akan menemui hal semacam ini, sebuah tempat yang menyerupai laut dan sebuah tempat yang menyerupai bengawan. Dan tempat ini alami, bukanlah bekas galian yang dikeruk dengan memakai bego atau kapal. Keruk, rok, 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 rok. Tetapi ini alami. Jadi kawasan petilasan kerajaan Malowopati itu yang sebenarnya berupa tempat seperti ini. Kalau ada sebuah tempat yang menyerupai bangunan kerajaan dengan batu bata merah-merah, itu bukan petilasan atau bukan bekas petinggai. Maksudnya kalau ada bekas petilasan Malowopati kerajaan yang berwujud bangunan ala-ala Majapahit dengan batu-batu merah, itu bukan bekas kerajaan Malowopati, tetapi itu bangunan renovasi baru. Jadi kerajaan Malowopati yang sebenarnya itu bekasnya berupa seperti ini, ya. Nah, ya di logika masuk akal karena itu sudah ratusan tahun. Masa iya bangunan ratusan tahun kok masih utuh? Ya walaupun sesakti-saktinya orang yang bikin bangunan pada zaman kerajaan Malowopati, ya tetap di era kini ya sudah ludes, sudah roboh. Nah, jadi inilah bekas kawasan petilasan tes. Nah, jadi inilah yang sebenarnya bekas kawasan kerajaan Malowopati. Jadi bekasnya itu bukan berupa bangunan-bangunan yang ala-ala kerajaan, itu tidak. Jadi bekasnya itu ya tidak ada apa-apa. Nah, daerah ini dari tempat yang banyak emasnya itu tadi sekitar berapa kilo ya? Kurang lebih ada 5 kilo. Terus yang unik dari tempat ini, sekarang ini kan musim kemarau, ketiga. Air tidak ada di mana-mana, itu kering-kering semua. Nah, jadi para rondo-rondo itu kalau mencuci pakaian-pakaian itu ya airnya sedikit, nggak usah dibilas. Namun di tempat ini curahan air masih sangat cukup.